Markus 7 ayat 24 sampai 30. Beginilah bunyi firman Tuhan, perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus berulang-ulang kali mengatakan kepada para murid-Nya bahwa misinya bukanlah terutama untuk orang-orang non-Yahudi, melainkan Ia datang untuk memanggil orang-orang Yahudi kembali kepada Allah. Dalam konteks nats ini, kita melihat bahwa ada seorang perempuan Yunani keturunan bangsa Siro-Fenisia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Fenisia adalah dataran yang sempit dan memanjang di sepanjang pantai laut tengah bagian timur. Kebanyakan yang tinggal di sana bukan orang Yahudi. Mereka hidup sebagai pedagang, pelaut, dan nelayan. Dari sini, kita melihat Yesus melangkah keluar dari tujuan yang telah ditentukan, dan ini demi kerajaan Allah. Yesus bukan menganjurkan adanya anarki, bahkan Yesus sangat mengetahui dan mengajar lewat khotbah-khotbahnya bahwa Allah menetapkan peraturan-peraturan untuk membimbing dan melindungi umat-Nya dalam perjalanan menuju kehidupan kekal bersamanya, yang membuat Yesus menolong perempuan Siro-Fenisia itu ialah iman perempuan itu. Dalam Alkitab, istilah iman mengacu pada dua hal, yaitu sikap percaya kepada Allah dan sejumlah keyakinan atau ajaran keagamaan. Peristiwa dari Markus 7 ayat 24 sampai 30 di sini hendak menjelaskan bahwa iman yang disertai dengan pemahaman yang benar dari perempuan Siro-Fenisia. Ketika Yesus pergi mau ke daerah Tirus, Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, lalu datang tersungkur di depan kaki Yesus, lalu memohon kepada Yesus untuk mengusir setan yang ada pada anaknya. Di sini jelas Yesus ingin memperlihatkan kepada murid-Nya bahwa Yesus membuka pintu iman dari orang non-Yahudi bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja. Di sini Yesus merespon tindakan dari perempuan itu dan mengatakan satu perumpamaan. Dan perempuan itu menjawab perumpamaan Yesus itu. Jadi, oleh karena iman, kerendahan hati, dan upahnya membuat anaknya mendapat kesembuhan. Di sini kita melihat bahwa bagi perempuan itu, jika orang Israel dapat disembuhkan Yesus, maka orang non-Israel pun dapat disembuhkan oleh Yesus. Di sini konsep iman yang dijelaskan adalah melampaui identitas. Iman dari perempuan itu melampaui identitas dalam artian bahwa ia adalah bangsa asing, tetapi identitas tidak menjadi persoalan dari iman. Maka iman harus direspon dengan wujud yang nyata, dan perempuan ini melakukan hal itu, yaitu mendengar, datang, sujud, dan memohon agar Yesus dapat mengusir setan pada anaknya. Ketika Yesus melihat iman dari perempuan itu, maka Yesus mengabulkan permohonannya.
Begitu halnya dijelaskan penulis kepada kita bahwa ketika kita memiliki iman, tidak memandang apa identitas kita. Jika kita merespon iman dengan tindakan yang nyata, pastinya iman itu disertai dengan pemahaman yang benar, dan dengan kerendahan hati kita menerima hal tersebut. Dan dari situ ditunjukkan bahwa apapun penderitaan kita, di situ buah iman dihasilkan. Oh, itu buah iman dihasilkan, yaitu kesembuhan, dan ini semua anugerah dari Allah. Implikasi nats ini bagi kita yaitu bahwa Yesus datang bagi semua orang. Dalam arti, ia menerima siapa saja dan dari mana saja. Yesus tidak pernah melihat status, kedudukan, atau bahkan dari kalangan mana berasal. Orang kaya, miskin, sakit, sehat, saleh, hina, terhormat, pribumi atau orang asing sekalipun memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan rahmat-Nya, maka siapapun boleh berharap kepadanya. Kasih Yesus itu tidak bersyarat dan tanpa pamrih. Walaupun orang Yahudi menolak dan membencinya, tetapi Yesus tetap mendoakan mereka. Ia juga menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang beriman, walaupun itu orang asing. Bagaimana dengan kita saat ini? Beranikah kita bersikap baik kepada siapa dan dimanapun itu? Marilah kita bangkit dan bertindak melalui iman yang kita miliki. Karena dengan iman kepada Yesus, kita pun dapat melihat Allah melakukan perbuatan yang benar atas orang-orang lewat diri kita. Amin.